memang yang masih membahas tentang analisis real. Kita ingin melanjutkan materi kita 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada sifat-sifat fungsi kontinu ya. Nah, ada sifat-sifat fungsi kontinu. Jadi diberikan A subset R, ya kita langsung saja ya, seperti biasa. Dan ini sifat-sifatnya tidak beda ya dengan yang sifat-sifat yang kalian belajar di kalkulus juga ya. Oke, diberikan A subset R, himpunan tak kosong fungsi kontinu f A dan G A ke R gitu ya, dan serta alfa beta anggota R berlaku. F plus G ternyata jumlahan dari fungsi kontinu itu kontinu juga, perkalian dari fungsi kontinu ini nomor 5 ini ya juga kontinu, kemudian perkalian dengan skalar itu juga kontinu, kemudian fungsi konstan ini 0 juga kontinu, restriksi. Nah, ternyata restriksi itu fungsi yang dipersempit domainnya itu juga kontinu ternyata. Kalau kalian masih kebingungan tentang restriksi, silahkan lihat video Mamang di aljabar ya, materi aljabar ada restriksi. Kemudian 1/f juga kontinu pada support f-nya saja. Support f kalian juga bingung, misalnya support f itu himpunan di mana dia nilainya tidak sama dengan 0. Nah, itu kalian silahkan kalau kebingungan tentang support f, kalian lihat di aljabar juga ada ya. Oke. Bukti dari sifat di atas terlalu sulit untuk dibuktikan secara langsung menggunakan definisi. Kita akan buktikan kemudian setelah membahas beberapa karakteristik. Nah, iya. Ya, kenapa jadi sulit? Karena sebenarnya bukti teorema ini diambil dari materi topologi, guys. Jadi materi topologi, tapi kita tidak membahas topologi kan di sini kan. Jadi terpaksa kita harus menunda dulu pembahasan ini ya. Pembahasan bukti yang ini. Oke, kita lanjut. Ya, kita perhatikan beberapa grafik fungsi kontinu, beberapa fungsi gagal menjadi kontinu. Ini baru ini, pembahasan baru ini. Oke, ini pembahasan baru ya. Jadi habis tentang sifat-sifat tadi berarti ini dihafal saja. Ini dihafal saja, diingat saja. Kemudian kita membahas tentang materi baru. Jika kita perhatikan beberapa grafik fungsi kontinu, ya, beberapa fungsi kontinu, mungkin kalian sudah banyak mempelajari tentang grafik fungsi. Ada beberapa grafik fungsi kontinu juga seperti grafik fungsi trigonometri, ya, dan seterusnya. Itu ada beberapa fungsi yang gagal menjadi kontinu lantaran di beberapa titik itu grafiknya terpotong, betul ya. Tapi jika diperhatikan di titik lainnya grafik fungsi tersebut masih tersambung. Perhatikan contoh fungsi berikut. Nah, ini lihat nih, ini nggak nyambung nih di sini. Jadi grafiknya kalau 1/x itu kan ini ke atas, yang ini ke bawah. Jadi nggak nyambung di sini. Dia nggak nyambung di sini, di bagian tengahnya ini. Gagal kontinu di 0, tapi masih kalau kita lihat di bagian sininya masih tersambung di bagian sini gitu ya. Oke, kalau kita lihat di bagian sini dan bagian sininya dia masih tersambung gitu. Nah, apakah kita bisa meninjau kontinuitas ini hanya dari satu titik saja? Nah, mari kita lihat di ini yang lain nih. Gagal kontinu di 1, guys. Ya, ini kan terputus ya di sini. Tapi dia masih kontinu di lainnya. Di sini masih kontinu kan, masih tersambung kan? Nah, begitu. Nah, untuk itu dirasa perlu untuk meninjau kontinuan fungsi dari satu titik tertentu saja, atau yang sering disebut kontinu lokal. Perhatikan definisi berikut ya, definisi 9 dari 5. Diberikan himpunan tak kosong. Nah, ini namanya fungsi kontinu lokal ya, definisi fungsi kontinu yang secara lokal. Maksudnya kita meninjau kontinu dari satu titik saja. Oke, kita perhatikan diberikan himpunan tak kosong A subset R dan C anggota A. Suatu fungsi f dari A ke R dikatakan kontinu di C. Kontinu di C. Kalau tadi kan kontinu pada A. Kalau sekarang ini kontinu di C. Nah, ini. Coba kita lihat ya supaya ini jelas. Nih, kontinu pada A. Itu artinya kontinu global. Kalau ini kontinu di C. Kontinu di C itu artinya hanya di C-nya saja yang dipandang, apakah dia terputus atau tersambung grafiknya di titik C. Nah, gitu. Ya, pokoknya di satu titik itu saja itu tersambung atau terputus gitu. Nah, gampang kan ya? Gampang itu. Pokoknya per titik kita hitung. Kita lihat.
Tetap fungsi dikatakan kontinu di C jika untuk setiap epsilon positif ada delta positif, sehingga jika X anggota A dengan X C kurang dari delta mirip kayak limit, cuman di sini tidak ada nolnya ya. Karena boleh kalau kontinu tuh dia harus benar-benar terdefinisi di C itu ya. Nah, makanya di sini C-nya bukan titik cluster atau titik limit. Ini benar-benar anggota. Nah, itu perbedaannya dengan limit ya. Dan fx kurang fc. Nah, bukan L tapi fc ya, kurang dari epsilon. Mirip kayak limit, cuman ini perbedaannya di sini kalau limit L di sini fc dan di sini C-nya benar-benar anggota A. Nah, itu. Oke. Secara ekuivalen definisi 95 bisa dituliskan sebagai berikut. Fungsi A dikatakan kontinu di C jika untuk setiap persekitaran, ini kalau menggunakan definisi persekitaran ya. Kalau menggunakan konsep persekitaran sama aja. Ini kan secara tidak langsung mengatakan bahwa X itu anggota B delta C. Nah, kan ini kan. Nah, itu. Jadi kalau kita ubah sedikit definisinya, ini maka ini untuk setiap persekitaran B epsilon fc ada persekitaran B delta fc, sehingga F dari B delta C ini diiris dengan A subset dari B epsilon fc ya, begitu. Oke. Ada lagi nggak nih? Oh ya itu. Ini kalau masih kalian susah memahami atau bagaimana, ini pelan-pelan saja, tidak perlu sekalian ini kalian pause saja dulu ya, jangan kalian buru-buru lanjutkan, tapi pahami betul-betul ya. Intinya ini ya, kalau kalian bisa menggambarkan secara grafik itu apa yang terjadi gitu ya. Ini nggak ada nih di sini nih. Ini kalau digambarkan secara grafik ini kan untuk setiap X kurang C berarti ini ya. Nah, ini persekitaran X kurang C. Jadi untuk setiap X yang berada di sini, ini C, ini X. Oh, ini C plus delta, ini C kurang delta. Nah, ini di sini kurangnya ya. Nah, di sini ada epsilon, guys. Di sini fc, di sini ada fc ditambah epsilon, nih fc dikurang epsilon. Nah, ini akan menjadi persekitaran juga. Kalau kita gencet ini kecil, makin mengecil di sini, apakah dia akan mengecil di sini? Nah, ini tidak akan terjadi kalau grafiknya putus. Ya, fenomena ini tidak akan terjadi kalau grafiknya putus. Tapi kalau tersambung, dia ini. Dan di sini harus ada fc-nya. Itulah kenapa jadi dia harus terdefinisi. Gitu. Dan limitnya adalah fc itu sendiri. Nah, itu grafik sekilas tentang ini ya, fc ini. Kontinuan ini. Oh my god. Wah, habis ya. Nah, ini wah. Yes, mantap. Oke. Ya, sekarang kita bahas hubungannya dengan definisi terdahulu dijelaskan teorema berikut. Diberikan himpunan tau kosong A subset R, fungsi f dari A ke R kontinu jika f kontinu di setiap C anggota. Nah, jadi dia memenuhi definisi kontinu secara global yang pertama sebelumnya kita bahas itu, jika dia kontinu secara lokal secara titik per titik di setiap titik C anggota A-nya. Nah, gitu. Bagaimana buktinya? Mari kita lihat saja ya. Diberikan himpunan tak kosong. Oh ya, ini dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan ya. Oh, latihan. Cocok. Nah, ini dari kanan ke kiri. Jadi diketahuinya adalah f kontinu di setiap C anggota A. Artinya untuk setiap C anggota A berlaku untuk setiap persekitaran B fc, B epsilon fc ada B delta C, sehingga ini berarti salah.
Ini berarti menggunakan definisi yang ini. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian kita ambil sebarang. Nah, kita buktikan secara definisi, berarti kita definisikan kan tadi untuk setiap himpunan terbuka subset R ada perapatanya F inverse-nya nanti kita harus buktikan dia terbuka relatif di A. Nah, gitu ya. Jadi tujuan kita ke sana. Makanya kita ambil dulu himpunan terbukanya U subset R di sini. Diperoleh karena dia terbuka, maka setiap anggota U itu ada epsilon, sehingga di epsilon Fc itu subset dari U. Definisi terbuka, ya kan? Jadi untuk setiap Fc anggota U ada ini. Bentar. Ini ada yang salah ini ya. Kayaknya salah deh. Kayaknya salah, guys. Karena jangan diasumsikan dia Fc lebih dulu. Jadi ini Y saja ya. Karena belum tentu semua anggota R itu adalah daerah hasil dari F. Jadi tidak boleh diasumsikan bahwa dia Fc lebih dulu ya. Karena F kondisinya di C maka ada delta. Ini F kondisinya di C maka ada delta ini, sehingga ini. Iya, yang tadi kan? Ini yang tadi kan? Ini sama aja nih, terbalik-balik nih. Ya. Ya. Oke. Yang ini benar ya, yang ini benar. Yang ini tadi tetap begini. Oke. Dan dia subset U. Karena Fc itu pasti dia anggota U ya, karena dia kontinu di C. Oke. B delta Fc, B epsilon Fc anggota U karena begini bosku, begini ya. Berarti di sini bukan begini ya. Berarti ini kita tambahkan ini ya. Kita ambil UR karena kita meninjau yang nggak boleh, men. Berarti berarti benar. Ini benar ini yang tadi ya. Sorry. Karena yang kita tinjau bukan untuk setiap X, bukan untuk setiap Y ya, tapi untuk setiap Fc saja yang termuat di U. Nah, itu guys. Untuk setiap Fc yang termuat di U. Sehingga di Fc itu subset U. Karena F kontinu di C, maka ada delta positif, sehingga begini. Dan ini mengakibatkan ini. Ya. Nah, ini kita namakan persamaan star ya. Akan dibuktikan F inverse U-nya terbuka. Diambil sebarang C anggota F inverse U. Artinya Fc anggota U. Nah, kan ke sini ya jadinya ya. Oke. Akibatnya pernyataan star berlaku untuk setiap Y anggota akibatnya pernyataan untuk setiap Y anggota B. Nah, kita ingin tinjau nih. Kita ingin buktikan bahwa B delta C ini iris A. B delta C ini termuat pada F inverse U. Nah, yang ini ya. Kita ke sana. Kalau ini berhasil, berarti kita berhasil membuktikan bahwa dia terbuka. Yang ini. F inverse U-nya. Terbuka relatif ya. Oke, kita langsung saja. Untuk setiap Y anggota B delta C berlaku Fy anggota B epsilon Fc. Karena apa? Karena ini. Karena petaknya dari B delta C, berarti di sini adalah iris A ya. Berarti. Ya, betul. Ya. F B delta C. Oke. Jadi Fy anggota U Fy anggota U. Ya, betul. Artinya B
delta C subset dari F inverse U, karena FY-nya anggota U. Nah, artinya Y anggota F inverse U berdasarkan definisi dari prapeta. Nah, jadi bisa disimpulkan karena ini diambil secara sebarang, maka bisa disimpulkan bahwa B delta C subset F inverse U. Nah, terbukti dia terbuka, ya, terbuka relatif ya. Nah, F inverse U iris A ya. Nah, gitu. Jadi dia terbuka relatif terhadap apa tadi? Itu ya. Karena di sini sudah diambil iris A lebih dulu ya. Jadi dia begini. Berarti ini ada yang hilang. Sorry, di sini ada yang hilang. Saya tulis pakai yang warna hijau saja supaya kelihatan. Jadi B delta C iris A subset F inverse U iris A juga. Nah, supaya menyesuaikan dengan definisi terbuka relatifnya. Oke guys, mungkin itu saja. Nah, untuk yang dari kiri ke kanannya latihan ya. Oke, mungkin itu saja. Thank you for watching.